Oke, tes dulu suara ini, suara kedengeran nggak? Eh, saya pakai ini sih. Ini apa ya? Oke ya, bagus ya. Baik, oke ya. Ini agak darurat soalnya. Baik, oke. Jadi Rabu kemarin, sebenarnya sih ada satu yang mau kita bahas, yaitu salah satunya adalah tentang yen ya. Yen itu, kenapa kita membahas itu? Salah satunya karena teman-teman mungkin pernah dengar dulu tentang carry trade ya. Carry trade itu adalah kita ngomongnya gimana ya? Carry trade itu adalah bagaimana kita dapat dana murah dari satu tempat, kemudian habis itu karena itu dana murah, kemudian kita investasikan, ngomongnya gitu lah ya, kita investasikan ke sebuah tempat di mana bunganya atau pengembaliannya atau returnnya itu jauh lebih gede. Ya ini sama kayak mungkin teman-teman kalau lihat di yang terjadi di Jepang. Ya, Jepang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu itu menganut sistem bunga minus ya, sistem bunga minus. Kenapa dia atau nol ya? Kenapa dia menerapkan sistem itu? Karena dia mencoba untuk mendorong adanya ekspansi yang bisa dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan tersebut sehingga ya nanti tenaga kerja bisa tercipta dan sebagainya kan. Nah, sehingga banyak sekali karena kebijakan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya melakukan yang namanya carry trade. Ya, carry trade. Nah, carry trade itu ya dia minjem di perbankannya Jepang, kemudian dia bawa uang itu pergi ke sebuah negara yang mungkin asetnya itu lebih aman gitu ya. Ambil contoh yang paling aman itu adalah ya dia pinjam di perbankannya Jepang, kemudian habis itu uang itu dia bawa ke untuk membeli treasury-nya si Amerika Serikat, treasury US ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau lu lihat ya, mungkin perusahaan-perusahaan yang membiayai startup itu banyak kan dari Jepang, itu kan salah satunya karena itu. Dia minjem dananya murah, tetapi ya dia bisa melakukan investasinya untuk sesuatu yang lebih 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 gede ya. Karena itulah mereka berani untuk menginvestasikan diri pada startup-startup. Dia belum berhasil atau apa atau berhasil pun dia hajar gitu ya, dia hajar. Jadi tanpa mungkin kita boleh katakan ya due diligence untuk startup itu sangat-sangat itu ya, sangat-sangat minim banget dulu ya. Nah, kemudian habis itu karena adanya ini kebijakan mulai menaikkan suku bunga karena inflasi, kemudian perekonomian Jepang dan lain sebagainya, itu mulai ya dalam tanda petik ya, quote and quote bermasalah, ya karena itulah makanya BOJ mulai menaikkan suku bunga, ya menaikkan suku bunga. Nah, di sini mulai jadi masalah kan? Itu terjadi apa yang kenaikan suku bunga yang pertama. Ya kita bisa lihat ya semua itu ya panik kan? Panik kenapa? Karena tadinya tidak perlu berbunga, jadi dia asal apa taruh-taruh aja. Nah, sekarang jadi berbunga. Nah, kalau dia berbunga kan nggak bisa lagi sembarangan harus taruh-taruh dananya kan. Ini pasti nanti harus hitungannya pasti udah beda kan. Sudah ada cost-nya yang harus dibayarkan dan sebagainya. Karena itulah waktu yang pertama begitu BOJ mulai menaikkan suku bunga, terjadi penurunan ya di semua aset ya termasuk aset ya US, aset mungkin yang Indonesia juga akhirnya kena. Nah, ini sekarang teman-teman kalau lihat ya ini di depan kita itu adalah chartnya USD yen ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bagaimana pelemahan pelemahan yen itu terjadi lagi. Jadi ini adalah kalau ini teknikalnya ya, kita sudah melihat bahwa ini udah resisten. Nah, sebelumnya pelemahannya itu adalah sampai sini nih. Sampai 162 kan? Ini ada resisten satu dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia tembus dia akan sampai ke atas kan. Tapi dengan yen sudah mulai mendekati titik-titik lemahnya, nanti ada all time high lagi dan sebagainya, pasti akan ada intervensi. Ya, pasti akan ada intervensi. Jadi secara trend itu dia tetap itu loh, masih tetap uptrend. Yang mungkin akan ditunggu ya itu, dia bisa melemah nggak ke 160 atau 162 lagi. Kalau ada pelemahan lagi, nah intervensi akan terjadi lagi. Nah, intervensi dalam arti apa? Salah satunya ya bisa seperti intervensi dalam hal dia mengguyur US dollar kan, dia mengguyur US dollar, termasuk juga di dalamnya adalah menaikkan suku bunga. Ini yang sedang diperhatikan oleh market
belakangan ini. Ya, apakah BOJ itu akan agresif atau tidak? Ya, kalau dia agresif berarti akan ada likuiditas yang mulai balik kampung nih. Ya, ya, yang Jepang itu adalah salah satu pemegang US Treasury terbesar, ya, US Treasury terbesar. Karena itulah makanya teman-teman perlu memperhatikan ini. Kenapa kita memperhatikan ini? Karena itu adalah salah satu tempat di mana likuiditas itu akan balik. Ya, begitu dia ngebuang US Treasury, ngebuang saham-saham, termasuk teman-teman bisa lihat SoftBank, dia sampai menjual semua Nvidia. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi, ya, kalau seandainya BOJ mulai menaikkan suku bunga, dia punya biaya kos-kos yang karena carry trade ini tidak terlalu gimana-gimana kan. Ya, walaupun akhirnya si yang punya SoftBank bilang, oh saya menyesal menjual Nvidia. Sebenarnya ya, itu cuma kata-kata klise ya menurut saya ya. Klise banget lah. Ya, ya memang ini udah cuan kok itu kan. Memang udah waktunya dijual juga. Kalau lu lihat AI bubble, AI teknologi juga semua udah di all time high begitu kan. Pasti akan ada batasnya kan. Jadi kalau dia jual sekarang sebenarnya ya itu memberikan sinyal ke kita bahwa memang kelihatannya akan sedikit enggak sudah mulai over value ya untuk saham-saham teknologi di US sana. Oke, jadi ini teman-teman perhatikan ya. Kenapa ini kita butuh perhatikan? Karena likuiditas. Likuiditas akan balik ke kampung. Nah, bagaimana dengan QT? Ya, karena kabarnya kan The Fed kan sudah mulai menghentikan tightening-nya itu kan di awal Desember kan. Berarti kan sekarang akan ada likuiditas kan. Nah, kalau likuiditas mulai banjir, tetapi ini yen itu mulai ada intervensi, kemudian kenaikan suku bunga, sebenarnya ya jadi agak seimbang sebenarnya. Ya, di satu sisi si The Fed itu kelihatannya akan pasti menurunkan suku bunga di Desember. Ya, jadi The Fed itu mulai turunin suku bunga. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak menarik ya, sesuatu yang tidak menarik. Nah, karena ada intervensi ini juga teman-teman juga bisa lihat Bitcoin ya. Bitcoin itu juga mulai turun lagi kan karena memang trennya memang sudah patah. Jadi kalau beberapa hari yang lalu dibilang buy the dip, kemudian habis itu naik beberapa hari kan, udah sempat seneng kan, ya. Nah, kemudian habis itu turun 8%. Nah, itu memang trennya itu belum selesai gitu dan sentimen cukup negatif itu ya ada di sini. Kalau lu lihat carry trade itu juga salah satunya adalah likuiditas yang masuk ke Bitcoin juga paling besar sekali. Cuma kan ini adalah aset yang berisiko. Ya, aset yang berisiko. Jadi ini pasti akan keluar duluan. Dia akan ya teman-teman kalau misalnya dalam keuangan ya, maka aset yang paling berisiko itu harus dipotong duluan dibandingkan dengan aset-aset yang less risikonya ya. Itu udah umum banget di dalam praktek-praktek keuangan financial seperti ini ya. Oke. Nah, oke ya. Ini cuman itu doang. Jadi hari Rabu kemarin itu sebenarnya saya mau menekankan di situ. Jadi ya teman-teman juga perhatikan lah ya. Kalau terjadi peningkatan pada indeks dan sebagainya ya. Kemudian habis itu ada dana-dana masuk ya kayaknya deras banget segala macam, lu udah tahu lah. Itu juga sudah kita omongin ya, kalau sampai indeks harga saham gabungan mulai euforia ya. Ya ini ke all time high ya, kemudian Menteri Keuangan bilang, "Oh, sudah 21 kali nih ya si indeks harga saham gabungan cetak rekor selama saya menjadi Menteri Keuangan." Ya bagus gitu ya. Tetapi lu tahu bahwa value kemudian habis itu pondasi ekonominya kita itu sebenarnya tidak sewah ini, tidak sewah ini. Kita boleh katakan seperti itu, teman-teman juga pasti bisa ngerasain lah ya. Ya tidak sewah seperti ini. Ya karena itulah makanya unsur-unsur ciri-ciri masuk ke dalam over value itu juga mulai terjadi pada indeks harga saham gabungan. Jadi karena itulah waspada. Kalau dia euforia kita memang ikut. Kita ikut, jelas kita ikut di dalamnya. Cuma ya trailing stop kita juga udah mulai diperketat. Ya, diperketat. Kita nggak pernah tahu black swans itu akan terjadi seperti apa. Timing the market itu juga nggak mungkin kita lakukan. Yang bisa kita lakukan ya, ini sekalian ya saya menanggapi ya. Saya menanggapi ada beberapa komen ya. Ya sekalian saya menanggapi. Apakah kita semua tahu tentang market? Enggak. Saya juga belajar. Ya sampai hari ini saya masih belajar tentang market itu seperti apa. Ya sampai hari ini pun ya
market itu masih memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran pada saya, ya termasuk teman-teman di sini lah ya, pasti pasti teman-teman bisa berasa lah ya, bahwa market itu tidak pernah berhenti memberikan kepada kita pelajaran. Nah, yang paling penting itu adalah, ingat ya, ini mungkin, saya nggak tahu lah ya, kata-katanya terlalu keras atau seperti apa, tapi saya berusaha untuk selembek mungkin ya, biar teman-teman ada yang bisa menerima ya, semua ini ya. Pertama adalah, ya kalau lu lihat, story saya hari ini, saya bilang ya, yang harus dihindari oleh trader adalah membuang energi untuk mengendalikan pasar. Ya, membuang energi untuk mengendalikan pasar itu pertama. Lu nggak akan bisa mengendalikan itu. Karena apa? Siapa lu gitu loh. Ya, sekali lagi, siapa lu? Dana lu berapa? Ya, dana lu berapa yang sampai lu bisa mengendalikan pasar? Ya, kalaupun dana lu gede pun, ada yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi lu nggak usah buang-buang energi mengatakan bahwa, "Oh, gue tahu loh, nanti dia akan jadi begini, dia akan jadi begini." Enggak. Ya saya sendiri juga nggak ngeklaim apapun kok. Ya, gue nggak ngeklaim apapun kan ya. Gue cuma memberikan apa yang menjadi metodenya kita. Oh, kalau memang ini sudah cocok dengan metode kita, ya udah, ayo kita kita apa apa kita kita mencoba untuk ya kita price in untuk metode itu. Gitu ya, ini bukan bukan berarti, oh kita tahu nih nanti akan naik, nanti akan turun ya dan sebagainya, enggak tahu, kita nggak tahu. Teman-teman lihat gini deh, ya, teman-teman lihat Humi, Humi, oke? Misalnya Humi, apakah gue tahu dia akan naik? Enggak, gue nggak tahu. Tetapi dia sesuai dengan metode saya, gitu ya, metode yang kita terapkan bahwa, oh dia naik, oke udah, kemudian dia turun, ya udah, dia udah masuk situ ya udah, gue ambil dong. Setelah gue ambil pun, apakah dia langsung jebret? Enggak, ya enggak. Dia masih begini-gini saja nih. Ini berapa lama? Ini bisa 1 bulan. Ya, dari tanggal berapa sih? Dari Oktober. Ya, dari Oktober pertengahan ya. Baru mulai benar-benar naik itu di akhir November. Jadi artinya lu masih dapat lah itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu berjalan begitu. Nah, apakah gue tahu dia pasti akan naik? Enggak, gue nggak tahu. Ya kan? Tetapi yang gue lakukan adalah, ya ini cocok dengan metode saya. Kemudian habis itu kalau kita lihat katalis semua cocok gitu loh. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah gini. Gini. Ada orang yang kejebak di sini. Ada orang-orang yang kejebak di sini nih. Ya, dia jadi trauma. Udah kenaikan kemudian habis itu koreksi. Ini bukan terjadi di sini doang. Ya, nanti gua akan tunjukin beberapa saham yang seperti ini. Kemudian kemudian habis itu mereka bilang begini, ini banyak sekali retail-retail yang kejebak di sini. Ya jadi nggak mungkin dia naik. Nah ini ceritanya naik gitu ya. Kemudian pokoknya hari ini ARB gue nggak pusing lah ya. Lu lihat sendiri ya. Walaupun di ARB kan ini udah capai target kita. Ini 240. Selesai. Gue nggak pusing di ARB atau enggak gitu. Yang penting capai target udah kelar. Ya kan, gue nggak perlu men-timing apapun. Sama seperti yang Pak Gazini ngomong, ARB bahaya nggak dan lain sebagainya. Saya nggak pusing gitu. Volume gede segala macam. Ya udah, ini kalau gue sesuai dengan metode saya, ya udah. Kalau dia memang udah bisa nyentuh daerah situ, kemudian gue cuma mau swing di situ, ya udah gue keluar. Selesai. Selesai masalah. Apakah gue tahu dia ARB hari ini? Gue nggak tahu. Ya kan? Ya waktu sama kayak kemarin lah ya, mungkin di Rabu minggu lalu atau Jumat minggu lalu kan, yang kita bicara mengenai pelayaran ya, pelayaran. Ada yang nanya kan soal Temas dan Humi atau SMDR, mana yang kita pilih? Pasti memang kalau lu lihat dari katalis, Humi akan punya kekuatan untuk digoreng lebih kenceng kan, ya. Nah, ini apakah gue timing the market? Enggak. Gue enggak sama sekali. Gue nggak tahu kalau dia akan naik di apa namanya di tanggal 25 November. Gue nggak tahu. Yang gue tahu itu adalah dia sesuai dengan metode saya, udah kelar. Gitu. Jadi gue nggak bilang gue paham dengan market, enggak. Gue cuma paham dengan apa yang menjadi senjata gue. Dan gue tahu dia sudah memberikan winning rate ke gue, ya cukup gitu loh, cukup gede. Dan itu udah puas buat gue. Ya, nah kemarin
Teman-teman tahu Jim Simons kan ya? Pasti tahulah Jim Simons kan. Dia adalah seorang trader, bukan trader malah ya. Dia seorang guru matematika. Ngomong guru nanti kerendahan katanya. Dosen matematika. Itu udah keren banget. Ya, tetapi dia nggak puas dengan gajinya dia sebagai seorang dosen. Sama lah kayak kita kan? Bener nggak? Ya, nggak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Jadi karena itulah mereka dia mencoba untuk memanfaatkan apa yang dia punya untuk menghasilkan lebih. Ya, nah dia tertarik dengan pasar saham gitu ya. Jadi dia tertarik lah dengan ini. Kelihatannya ini bisa nih diutak-atik gitu kan. Jadi dia mencoba untuk merumuskan sebuah teori matematika yang kita kenal dengan algoritma ya. Oh, ini kayak gini-gini, udah selesai. Nah, ternyata tahu nggak teman-teman? Dari algoritma dia, apakah 100% dia menang? Ya, walaupun dia naik sampai 700 sekian persen kalau nggak salah ya per tahun ya, atau 7.000 atau berapa lah. Pokoknya gede banget lah. Tidak ada satupun trader yang hari ini menyayangi dia dengan return-nya dia. Ya, tidak ada. Ya, dia pakai algoritma. Nah, ternyata dari metodenya dia yang udah sekeren itu, dia cuma menang 50% loh. Win rate-nya itu cuma 50%. Menangnya cuma 50%, 50, sekian persen. Ya, tetapi dia cuma mau memastikan, walaupun dengan 50%, tetapi pada saat dia benar, dia mau benarnya gede. Apakah dia time to market? Enggak. Kalau dia bisa tahu apa-apa yang terjadi pada market, 100% win rate-nya. Ternyata enggak. Ya, akhirnya kita tahu bahwa win rate-nya cuma 50, enggak sampai 51%. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem? Apa yang dilakukan oleh sistemnya dia yang katanya sudah ribuan persen ya setahun, gitu kan? Apa yang dia lakukan? Ya pokoknya yang memenuhi syarat sistemnya dia, algoritmanya dia masuk. Sudah, gitu kan? Nah ini yang saya lakukan. Ya yang lain saya nggak mau pusing. Ya saya nggak mau pusing. Udah pokoknya ini yang gue lakukan. Nah pada saat kita masuk misalnya ya, kita masuk. Ini kan adalah daerah masuknya ya. Kemudian habis itu sampai ke TP itu berapa? 109%. Sudah. Lu masih nggak cukup juga. Ya gue nggak tahu lu cukup apa enggak gitu. Ya, nah itu komentar pertama saya. Ya, komentar kedua saya adalah Humi ya sama saham yang ini juga gitu ya. Ada yang untung 2-3%. Dia bilang sama saya, ini cukup seneng lah saya. Ya 2-3%, ya 2-3%. Nah, saya jadi flashback gitu loh. Lah ini apa bedanya sama saya dulu gitu ya. Dulu saya itu juga saya seneng 2-3%. Kenapa? Wih, gila lu market udah bisa kasih gua 2-3% itu udah syukur banget gitu. Nggak usah ngarapin lebih lah. Tahu-taunya setelah 2-3% itu terus jepret berapa ini? 30 ya. 30% dia arah. Jepret. Ya. Dia 2-3% dia keluar. Kemudian habis itu dia ketinggalan dengan 30%-nya. Kalau ditanya dia hari ini, atau kalau dia dengar ya, dia pasti ngomong, gila, nyesel gue keluar. Ya, apakah gue tahu besok dia arah? Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Yang penting adalah ya dia udah naik, gue sesuai dengan apa yang jadi metode saya. Ya, dia naik, gue ikutin dengan trailing stop. Nggak kena trailing stop, gue ikut, udah selesai. Gitu ya, seclear itu ya. Ya, gue nggak time the market. Gue nggak tahu dia akan naik apa enggak. Ya, dan gue tidak berusaha juga untuk mengendalikan dia mau naik apa enggak. Ya, pokoknya selama dia sesuai dengan metode saya, dia capai area saya masuk, capai area keluar, saya keluar. Udah gitu aja. Sesimpel itu loh. Ya, dia mau kasih gue 100% gue terima, dia mau kasih gue 1000% gue terima, dia mau cuman kasih gue akhirnya cuma 11% gue terima. Itu ya. Ya, itu kalau makanya komentar gue seperti itu. Nah, kemudian komentar yang ketiga gue adalah jangan menggunakan traumatik problemnya traumatik yang sudah pernah lu alami itu untuk mengadjust ya, untuk menilai si market ini. Jangan.
Ya, contoh. Gua ini nih, ini contoh ini aja lah ya, udah ya. Lu lihat Humi ya, naik kenceng, wah sampai gap up dan lain sebagainya, arah berkali-kali. Ya pertanyaan saya sih cuma begini doang sih. Lu lihat dia arah-arahan, kemudian habis itu apa yang terjadi pada diri lu? Ya mulai kan ada bentrokan batin ya. Gue mau ikut enggak ya? Gue nggak ikut, gue ketinggalan. Ya, nih kalau gue ikut ini ketinggian apa enggak kan? Ya akhirnya ikut juga. Ya ikut dan nyangkut masalah. Ya ikutnya nyangkut nih, ya, anggaplah ya, ini udah pasti paling banyak daerah sini. Gua keluarin volumenya deh, kita lihat ya. Tuh. Ya, clear banget kan? Lu lihat ya. Ini volume, ini volumenya. Nih, teman-teman lihat. Ini volume paling tinggi ya, volume paling tinggi. Kemudian habis itu lihat candle-nya. Gue yakin banget yang nyangkut di situ pasti banyak banget. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah turun lebih dari 50%. Ya, dia turun lebih dari 50%. Lu bilang ke ya, lu bilang ke gua begini kan, "Ah, ini mah udah ya, ini adalah sarang para retail yang nyangkut-nyangkut di sini. Gak bakalan lu bisa dapat deh, ya ini korbannya." Oh, kalau gini ini komentarnya di sini sebenarnya. Dah, ini aja. Ya. Komentarnya di sini. Ya ini kan wow, breng kenceng kan? Ya kan? Ya, yang nyangkut di atas banyak pasti. Lu lihat aja nih volume segede besar-besar begini, ya nyangkut di situ. Ya apa ya kayak gini ya, penurunannya pas di situ. Ya berarti kan nyangkut di sini, nyangkut terus di sini kan banyak banget kan. Jadi saham ini tidak mungkin akan balik lagi. Udah karena apa nyangkut terus di sini banyak. Oke, nah hari ini saya komentarin ya, saya jawab komentar ke teman-teman ya. Yang dilakukan, yang dilihat oleh market maker itu bukan problematiknya lu. Ya, bukan masalahnya lu. Dia market maker itu tidak melihat, retail nyangkut di situ banyak ya. Jangan masuk ke saham ini. Lu tahu nggak, kalau sampai pikiran atau mindset atau metodenya si market maker seperti itu, maka tidak ada saham yang layak untuk dimasuki oleh market maker di Indonesia. Kenapa? Karena semua nyangkuters. Ya, saham mana yang retail tidak nyangkut? Ya, lu lihat BBRI, lu lihat BCA, lu lihat apa? BNI, segala macam nyangkut semua di atas. Gimana dong? Ya, kalau kayak gitu berarti market maker tidak akan bereaksi apapun. Ya, saya mau katakan kepada teman-teman sesuai dengan metode saya. Ya, apa yang dilihat oleh market maker? Yang dilihat oleh market maker adalah masa depan dari perusahaan tersebut. Ingat ya, futuresnya perusahaan tersebut itu yang dilihat oleh market. Sedangkan lu retail selalu ngelihat ke masa lampau. Banyak yang nyangkut di situ, jangan masuk situ. Banyak yang nyangkut di daerah situ, jangan masuk situ. Oke, sedangkan market maker melihatnya apa? Perusahaannya, company-nya. Bahkan sampai itu ya, saya sampai bingung ya. Ada satu komentar yang mengatakan begini. Lu tahu nggak, market maker, bandar ya, dia sudah menyusup ke dalam setiap grup-grup Telegram yang ada retail-retailnya. Dia mempelajari itu. Ya, saya nggak tahu ya market maker seperti apa itu. Menurut saya market maker tidak serajin itu dan tidak sebodoh itu mempengaruhi sampai harus mencari ya retail-retail sedang berkumpul di mana ya. Dia nggak perlu melakukan itu. Kalau lu mempelajari yang namanya psikologi market, ya maka lu akan tahu bahwa nggak perlu mempelajari dia ada di mana retail-retail itu. Retail-retail itu pasti akan nongol pada saat harga mulai naik. Pasti. Sedangkan retail-retail pasti tidak akan nongol pada saat dia nggak terjadi apa-apa di situ. Itu udah clear banget kok. Kenapa? Karena retail itu tidak punya yang namanya sabar. Dia nggak punya. Dia maunya adalah besok dia langsung kaya raya. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya teman-teman ya. Bukan pengalaman teman-teman. Oke, pengalaman saya. Saya nggak tahu teman-teman sama apa enggak ya. Kita itu seringkali datang ke market untuk melakukan trading. Oh, kayaknya trading itu bagus dan lain sebagainya. Pada saat lu nggak punya duit.
Ya, lu datang pada saat lu lagi tong kosong gitu loh. Ya, aduh nggak tahu lagi apa yang harus gua lakukan ya. Ya, apa yang gua harus lakukan ya? Ah, udah trading paling enak udah. Lu datang ke situ dengan apa? Dengan pikiran bahwa, "Oh, nih besok gua bisa kaya nih dari sini." Karena gampang banget. Ya, mudah banget tuh. Coba bayangkan ya kalau misalnya gua bisa dapat 1% aja setiap hari. Ya ngomongnya selalu begitu. Gue bisa dapat 1% aja setiap hari. Maka 20 hari berusaha, berarti sebulan gue 20%. Ih, gila, dari mana kita bisa dapat bunga seperti itu? Bener nggak? Ya, wah ini udah udah pikirannya udah halusinasinya udah tingkat tinggi lah. Ya kenapa? Karena kita datang dari nggak punya apa-apa dan mencari solusi di trading, itu masalahnya. Ya itu masalahnya. Kalau lu mau evaluasi, lu coba evaluasi deh. Ini hasil evaluasi saya ya. Ini buat saya nggak ngomongin teman-teman. Ya, saya itu datang dari begitu. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Wah, gue bolak-balik ya, bongkar, pasang segala macam. Kok nggak berhasil-berhasil? Nggak bisa 1% tiap hari. Kenapa tidak bisa 20% sebulan? Ya dari mana nih? Kenapa ini bro? Bongkar-bongkar segala macam. Ya, jadi akhirnya jatuh bangun ya. Di situ kan. Nah, sampai akhirnya saya menyadari bahwa, oh ini nggak di situ. Ya ini nggak di situ. Ya kalau lu mau ikut market maker itu lihat perusahaannya, company-nya. Karena itu di balik ticker-ticker ini, SSIA, itu bukan, SSIA. Jadi mindset lu itu adalah, oh SSIA, oh dia sempat naik sekian ratus persen, kemudian habis itu turun. Ya, hampir 70%. Ini mah udahlah, ini sudah ditinggal sama bandar, sudah dihabisin sama bandar, sudah selesai gitu loh. Ya, selesai apa enggaknya gue nggak tahu. Oke, selesai enggaknya gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah bisnisnya masih ada. Bisnisnya masih bisa dilihat. Ya, nah, bisnisnya itu udah selesai apa belum? Kalau bisnisnya belum selesai, gue yakin banget market maker juga belum selesai dengan perusahaan ini. Ya, ini ya. Jadi ya sama kalau lu lihat perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sering saya bahas gitu ya. Contoh misalnya kayak kenapa kita membahas WiFi? WiFi juga apa yang menarik dari sini? Ini udah pasti sarang nyangkutnya retail. Kabarnya begitu ya. Ini udah naik lagi sih. Ya. Nah, ini juga bisa jadi nih sarang nyangkutnya retail. Gitu kan? Apa yang gue lihat dari sini? Ya gue lihat futuresnya. Masa depan WiFi itu ada nggak? Ini kan belum belum ngapa-ngapain kan? Ya. Tapi ini kalau gue ngomong begini, pasti teman-teman bisa mikir lah ya. Oh iya ya, ada masa depannya apa enggak? Karena itu gue di sini. Kalau dia udah nggak ada masa depan, gue tinggal. Contoh misalnya ya, TAPG. Ini nggak tahu ya. Mungkin market maker juga udah tahu kali ya. Bahkan terjadi bencana kali. Nggak tahu sih ya. Ya, ini kita nggak ngomong bahwa bencana itu bagus ya. Tidak. Ya, ini jelas ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah sistematis. Kalau nggak mungkin bencana itu tiba-tiba menjadi sedahsyat itu. Ya, dan akhirnya kita tahu ya, tambang-tambang, kemudian habis itu termasuk ini ya, perusahaan-perusahaan sawit ini, itu perusahaan-perusahaan sawit, kemudian habis itu apa ya, pokoknya yang memanfaatkan hutan lah. Ya, ini sekarang lagi katalisnya negatif sekali. Ya, ini sekalian menjawab ya, teman-teman yang lain ya. Itu jelas negatif banget. Ya, mau dia kayak misalnya, contoh ya, Tekim saya juga baru tahu ya, kalau dia ternyata ngambil ini ya, ngambil dari Kalimantan ya. Ya, tapi itu jelas akan jadi sesuatu yang negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau iya dia negatif, memang harganya turun ya, harganya turun. Perusahaannya kira-kira akan menjadi tidak ada nggak? Ya, kalau dia tiba-tiba menjadi tidak ada ya, berarti kan saya yakin banget market maker kok selesai dengan perusahaan itu. Ya, kalau lu lihat Dewa, NRG, segala macam. Apakah Dewa dan ENRG itu bukan sarang nyangkutersnya para retail? Ya, dulu siapa yang mau ENRG, Dewa? Siapa yang mau Bumi? Ya, kalau lu bilang itu adalah sarang nyangkutnya retail, kemudian habis itu market maker tidak di situ. Ya, makanya saya sekali lagi ya, saya mau katakan kepada teman-teman, jangan menggunakan problemnya lu dalam trading itu untuk menilai bagaimana si market maker itu, bagaimana menilai market itu bekerja. Nggak bisa. Ya, market maker sekali lagi melihat masa depan dari perusahaan itu. Karena ini perusahaan real loh. Ya, ini perusahaan real. Dia bukan perusahaan yang main-main kayak misalnya sorry to say ya.
Bitcoin dan lain sebagainya. Ini perusahaan real. Yang lu bisa raba, lu bisa lihat ya, lu bisa lihat kegiatan operasinya segala macam, lu bisa minta izin untuk datang ke pabriknya. Ada, ada barangnya gitu ya. Yang bukan bukan sesuatu yang spekulatif seperti koin-koin kripto itu. Ya kalau kripto, lu ada nggak barangnya? Ada katanya. Ya namanya Ethereum, namanya Bitcoin dan lain sebagainya. Ada kan barangnya ya? Tapi itu jelas spekulatif. Kenapa? Karena nggak ada gunanya itu barang. Nah, hari ini kalau gue ngomong begitu, pasti lu percaya banget. Tapi nanti kalau udah by the dip, kemudian dia naik lagi, itu udah nonsense lagi ke apa kata-kata ini. Nah, beda dengan saham. Saham ini di balik tiker-tikernya itu ada perusahaannya. Ya, nah, habis itu lu pasti ngomong, nah itu sudah ada gimana? Perusahaannya ada nggak? Lah, lu cek dong, ada nggak perusahaannya? Kalau dia perusahaannya ada, maka lu tahu masa depannya. Perusahaannya ada nggak? Tiba-tiba keluar tuh ya, kantor pusatnya itu cuma warung Madura 24 jam dan sebagainya. Ya gimana? Ya lu percaya begitu saja bahwa perusahaannya ada, kemudian di IPO, nanti akan diambil sama Vanguard dan lain sebagainya. Lu percaya semuanya itu. Ya apa benar gitu ya sebuah perusahaan Vanguard itu segampang itu mengambil sebuah perusahaan yang baru IPO atau mungkin perusahaan yang mungkin sudah lama tapi nggak jelas itu ya, apa nggak lebih gampang di IPO sendiri di Indonesia? Dia nggak punya uang tuh IPO di Indonesia. Gue yakin banget begitu di IPO dia dapat uang juga banyak banget. Ya kan kayak gitu aja. Jadi problemnya lu dalam trading jangan lu pakai untuk adjust. Itu udah pasti subjektif. Ya ingat ya. Ya, karena market maker tidak bekerja seperti itu. Market maker tidak mencari mana ya saham-saham yang banyak nyangkut returns-nya ya. Ini kayak misalnya ini NRG. Siapa yang pernah nyangkut di sini? NRG itu pernah 10.000 ya. Susah banget sih bukanya. Pernah berapa ya dia ya? Nah, ya NRG itu pernah 11.500. Betul ya? NRG pernah 11.500. Apa nyangkut terus di sini nggak banyak? Yang bunuh diri di sini apa nggak banyak? Ya kan? Nah, hari ini dia naik. Lu kok nggak ngomong kalau ini banyak nyangkut terusnya? Jangan di sini. Ya, karena itulah makanya ya, teman-teman ya, problemnya adalah mindsetnya si market maker itu bukan ngelihat seperti apa yang lu lihat. Gitu. Jadi kalau lu masih ngeliat kayak gitu, ayolah berubah lah, bertobat lah gitu ya. Jadi jangan menggunakan mindsetnya lu. Ya, yang penuh dengan problem-problem itu untuk menilai market. Kita nggak bisa menilai market dari sisinya lu. Itu subjektif banget. Ya, subjektif sekali ya. Karena itulah makanya lu time the market itu dengan caranya mereka. Ya, bagaimana cara mereka? Ya, lu pelajari lah. Lu dapatkan. Pasti bisa. Ya, lu pasti bisa. Bagaimana orang bisa dapat 100-200% di situ. Ya, itu pasti ada waktunya. Pasti ada caranya. Dan tanya mereka apa nggak rugi. Rugi, pasti rugi. Pasti ada yang rugi. Nah, ajaib aja gitu ya. Gue nggak tahu sih ya siapa yang nggak pernah rugi dalam trading ya. Pasti ada rugi. Walaupun metode lu kayaknya udah dewa banget ya. Pasti ada ruginya. Ya gue ambil lah Jim Simmons kan. Itu dia punya win rate cuma 50%. Tapi saat 50% itu dia benernya gede. Itu yang membuat dia akhirnya untungnya gede banget. Jadi kalau mindsetnya lu berpikir bahwa oh namanya market maker ya nggak mungkin rugi ya. Betul nggak? Ya, market maker nggak mungkin rugi. Market maker juga manusia, bro. Ya, pahamin itu ya. Jadi ini ini kita bilang apa ya? Kalau lu bilang time to market nggak ada yang bisa. Ya, nah habis itu apakah yang itu ya apa saham-saham yang mungkin gue pernah post dan lain sebagainya ke story ya. Apa gue udah tahu dia pasti akan naik? Enggak, gue nggak tahu juga. Gue nggak tahu juga. Lu lihat ya beberapa saham aja gitu ya. Kita lihat misalnya kayak Humi. Gue tahu dia langsung naik. Enggak, gue nggak beli di pasar dia dia lagi ini, dia lagi naik. Enggak, gue beli pada saat dia tidak ngapa-ngapain. Nih, dari sini gue belinya. Ya kan, kemudian habis itu udah tunggu aja.
Ya tunggu aja, kemudian habis itu naik dia kan. Ya, ambil contoh misalnya ini. Ini cuma beberapa saham ya, CBDK misalnya. Gue tahu CBDK akan naik. Enggak, gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu CBDK akan naik apa enggak. Ya, tetapi gue tahu bahwa CBDK itu NICE-nya sudah jadi, NICE-nya sudah jadi. Ini bukan NICE itu ya, bukan NICE stiker saham ya, tapi ini adalah saingannya atau convention center-nya si PIK 2. Ya udah jadi. Ya udah jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang akan menjadi pemasukan buat si CBDK. Kalau CBDK itu mulai menghasilkan uang, harusnya nggak kita hargai lebih CBDK. Harusnya ya. Ya, nah, gue masuk kapan? Gue masuk daerah sini, sorry ya. Gue nggak masuk pada saat dia bang 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 begini, enggak. Gue masuk di sini. Ya, Pak Hengki udah berapa ini? Udah 90 belum, Pak? Pak Hengki ikut nggak sih? Pak Hengki ada nggak? Ya, hari ini gue nggak bisa itu ya, nggak bisa post di IG karena ini juga darurat banget. Saya pakai laptop ini. Ya, oke. Ya, ini kayak CBDK. Ya, CBDK gue masuk di mana? Gue masuk dari sini. Ya, pada saat dia nggak ngapa-ngapain, nggak terjadi apa-apa. Ya, gue menunggu. Gue nggak tahu akan dia akan jadi seperti apa. Gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu. Sama kayak Tekim. Ya, Tekim hari ini mungkin itulah ya. Ah, udah ya. Iya, dia kayaknya beli balsemnya si Thailand tuh yang pakai itu, yang pakai yang cap harimau tuh ya. Ya, oke. Ya, sama kayak Tekim. Ya, ini Tekim kan. Gue ngapain? Ya, gue cuma menunggu aja. Ya, gue cuma menunggu. Tapi memang memang lagi ada masalah ya. Masalah ya tadi ya. Pokoknya yang segala sesuatu tentang alam-alam itu sekarang lagi ini termasuk Tekim nih. Ya, dia turun ya. Kalau kita tahu bahwa mungkin apa bahan bakunya nggak diambil dari tempat-tempat itu, memang itu adalah hutan produksi segala macam, ya biasanya pasti akan keseret ya. Nah kalau dia keseret ya karena katalisnya cukup negatif ya dia turun ya udah wajar aja lah. Tapi ini pun kita nunggunya cukup lama ya baru akhirnya bekerja, ya baru akhirnya jalan. Kalau dia nggak jalan bagaimana? Ya udah kena stop loss selesai udah. Gitu. Apakah gue tahu dia jalan? Gue juga nggak tahu. Gue cuma taunya adalah itu daerah money spot gue. Udah clear gitu ya. Nah, sama halnya dengan ya udah kebetulan lah Pak. Ya, tapi nggak tahu dia akan naik apa enggak ya. Sama kayak misalnya Aman Mineral. Ya, Aman Mineral. Ya, Aman kita tunggu di mana? Kita tunggu di daerah yang kotak itu kan? Ya, ini ya Aman. Ini ya. Ini daerah tempat kita tunggu. Ya, betul ya, daerah situ kan. Nah, kalau dia udah sampai situ ya sudah gua ambil. Kemudian habis itu naik, betul, dia naik tren gitu kan. Udah kan? Ya, nah kemudian dia turun. Nah, gue tahu nggak dia turun? Tahu-taunya si apa Chicago apa Merchants itu exchange itu bermasalah. Gue tahu nggak? Gue nggak tahu. Market maker tahu nggak? Mungkin market maker juga nggak tahu. Tapi dia keluar duluan. Kita tahu bahwa di sini nih ya tiba-tiba ada yang keluar 71.000 lot lebih ya. Ini pasti dia ambil ancang-ancang lah ya. Nah, gue tahu nggak? Gue nggak tahu. Tapi dia udah naik berapa? 13%. Ya, kalau udah naik 13%, tahu lah ya teman-teman ya, pasti udah kena salah satu dari apa stop trailing stopnya kita kan. Nah, bagaimana kalau gue mau masuk lagi? Ya, gue akan tunggu dong. Ini kan dia retest lagi nih. Ya, dia retest lagi karena kita udah tahu bahwa oh, ini aman-aman saja. Cuman ini sekali lagi ini tambang ya. Kok apa kena kena juga ya efek dari situ. Jadi emang tunggu aja udah ya, tunggu aja. Oke, nah sekarang misalnya ini yang belum naik nih, yang belum naik dulu aja, ya yang belum belum aja dulu. Nah ini misalnya nih, ini udah jalan ya. Contoh misalnya SMDR, SMDR gue tahu dia akan naik, gue nggak tahu. Tapi gue udah call kan ya daerah sini ya. Oke, gue udah call kan daerah sini kan. Ya kemudian habis itu dia naik. Ya jangan sampai nanti gue diklaim nih, SMDR naik, apa udah naik aja baru ngomong kan. Ya enggak sih, kita udah ngomong duluan ya. Nah karena itulah makanya gue belajar ya, gue belajar sesuatu. Gue belajar sesuatu dari mana? Ya dari orang lah, dari orang marketing kan. Biasanya kan nggak pernah gue mau begini-ginian kan. Jadi dia ngomong sama gue gini, lu ada buktinya nggak?
Lu ada buktinya nggak kalau misalnya lu ngomong-ngomong seperti itu? Ya loh, oh iya ya. Ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya bikin komunitas Defiance itu. Ya, salah satunya adalah ya udah ayo ini metodenya kan sama kayak Pak Andi ya tiba-tiba ngomong ya. Ini kok tiba-tiba ada ini ya, kayak Raja kan. Raja kan kita udah nggak masuk. Ya, gua udah nggak masuk ya. Di situ kan ya, nah tiba-tiba loh kok ada di WOSIS gua. Ya memang WOSIS gua ada. Ya gue cuma menjaga kalau misalnya dia kena ke salah satu metode kita bisa masuk. Ya ini kebetulan tidak ada ya sudah nggak ada kan. Jadi di dalam komunitas itu kita cuma bicara mengenai ya setupnya. Ya kita bicara mengenai setupnya. Gue masuknya gimana? Udah clear masuknya seperti itu. Kemudian habis itu mindsetnya. Karena kalau kalau kita bicara teknik, ya udah tekniknya cuma begitu doang. Jadi komunitas ini, oh ya ini mungkin ada beberapa yang nanya juga. Komunitas ini enggak, saya enggak memang tidak buka untuk umum, ya. Ya saya cuma akan mengundang dan itu pun adalah alumni, ya alumni coaching. Jadi kenapa gue pakai alumni coaching? Salah satunya adalah karena kita sudah tahu metodenya. Jadi gue nggak perlu harus berbusa-busa lagi untuk menceritakan soal metode. Ya teman-teman sudah tahu metodenya, gue masuk di masa kita masuknya, di mana kita keluarnya, trailing stopnya segala macam sudah selesai ya. Nah jadi komunitas itu lebih ke arah bangun mindset bahwa ternyata market maker itu ngumpulin akumulasi, bukan masuk, ini bagus, cepet gitu kan, kemudian besok langsung naik kagak. Atau kenaikan harga ini karena market maker, sebenarnya tidak. Ya kalau kita kita udah tahu ya di balik filosofi di balik kenaikan harga itu bukan digerakkan oleh market maker. Market maker tugasnya adalah untuk membuat supply dan demand itu jomplang. Ya, supply dan demand itu jomplang. Jadi pada saat akumulasi yang dibikin jomplang itu apa? Demand-nya. Demand-nya itu dia kurangin terus. Kenapa? Karena dia sudah lihat ini perusahaan di masa depan akan terjadi something, akan terjadi sesuatu. Jadi sebelum itu terjadi, ya sebelum itu terjadi, dia mulai ngumpulin. Nah, apakah kita tahu dia akan terjadi apa enggak retail ya? Retail apakah kita bisa tahu? Bisa kalau lu mau ikutin. Gua ambil contoh ya misalnya kayak SMDR. Kita tahu dia ngumpulin kapal-kapal udah berapa banyak kan? Tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Dia beli kapal terus, tahu nggak? Tahu kan? Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan omsetnya dia pasti dong. Ya, nah, tapi sekarang masalahnya adalah omset apa? Ya kan omset apa? Nah, karena itulah makanya lu butuh kupas ini makanya pentingnya retail itu melakukan analisa. Ya, retail itu berhenti sebentar, lu mikirlah ngapain dia ngebeli kapal? Buat apa ini? Ya, buat apa ini? Berarti kan ada antisipasi terhadap sesuatu nih depannya nih. Ya, nah, lu cek. Itu yang dilakukan oleh market maker. Cuman memang market maker itu punya data jauh lebih lengkap ya. Nah, kita mau nggak mau karena data kita yang kita kumpulin dari market, ya kita cicilin gitu. Dan kemudian habis itu kita kumpulin, kita tahu nih. Dan lu harus simpen. Makanya lu journaling. Ya, lu jurnal. Jadi nanti lu tahu gitu loh. Ini ngapain nih? Nggak, jangan bilang SMDR deh. Kita bilang yang belum terjadi ya. Indi ngapain gue liatin dia? Ya, Indika Energi. Ngapain gue liatin dia? Atau misalnya ADMR, gue ngapain liatin dia? Ya, karena ada sesuatu yang sedang gue ikutin ke depannya. Tapi yang jadi masalah market retail ini adalah dia tahu, tetapi waktu diumumkan itu tidak terjadi apa-apa. Dan sampai hari ini juga belum terjadi apa-apa, gitu kan? Nah, karena itulah makanya udah sudah sempat naik ya. Nah ini ya, jadi ini belum terjadi apa-apa, gitu kan? Nah, kalau ini belum terjadi apa-apa, makanya dia nggak mau. Udahlah, gue nggak suka yang begini-ginian. Ya tidak terjadi apa-apa, ngapain lu lihat di situ? Bosenin kan? Ya, bosenin kan? Padahal kita tahu bahwa Indi itu sedang garap tambang emas tuh. Lu tahu harga emas berapa? Ya kan? BRMS bagaimana? Kemudian habis itu emas yang lain itu seperti apa? Emas yang lain itu seperti apa? Bagus-bagus kan? Ya kan? Ya kan? Nah, ini juga dia punya tambang emas. AMMN sama mineral itu juga punya tambang emas. Ya kan? Nah, karena itulah makanya udah gue liatin. Kita liatin nih. Oh, naik. Oh ya udah, gue nggak ikut dong. Karena apa yang terjadi pada harganya? Ya dia udah kembali lagi kan.
Ya, dia udah kembali. Nah, kenapa dia kembali lagi? Lu pasti mau ngomong, "Wah, retail nyangkut di situ banyak banget. Ngapain lu masuk lagi ke situ?" Betul nggak? Yang kita lihat itu masa depan, men. Bukan ngelihat, "Oh, retail banyak di situ." Itu nanti otomatis mereka bisa hilang sendiri. Percaya nggak percaya? Nggak percaya? Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Ini gue simulasiin deh. Lu nyangkut di daerah 2.400, 2.600 Indi. Kenapa? Karena ya lu udah FOMO kan. Kayak bahasa kerennya adalah slippage. Ya, lu udah bermaksud untuk beli di daerah sini deh. Di daerah 1.600. Ah, bahas 1.600. Oh, ini kan arah ya. Ya, 24% kan. Arah kan. Gue pengen beli besoknya. Tau-taunya dia turun. Beli nggak lu? Enggak. Ya enggak kan? Ya tiba-tiba besok nggak bagus lagi ya. Kemudian besok ini naik, nih naik itu ya 1.900. Masuk 1.900. Kemudian 2 hari merah. Lu udah mulai ketar-ketir bener nggak? Keluar ya. Rugi apa untung? Jelas rugi lah. Keluar dulu lah. Nanti dia ambruk lagi. Karena apa? Indi itu nggak ada apa-apa. Katanya katalisnya nggak ada. Totalnya naik berkali-kali. Ya, terus lu ambil. Ya, ambil di 2.100 atau 2.200. Ya, bener nggak? Naik. Jangan-jangan akan arah lagi nih. Ya, terus merah. Keluar lagi. Bener nggak? Keluar lagi. Naik, 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 naik. Ini naik 5-6%. Naik lagi nih. Ya, naik lagi nih. Beli ah. Beli. Ya, akhirnya beli 2.500. Terus turun. Ya, turun. Ya, kalau bagus dia keluar lagi. Ya, tapi dia karena dia ini udah naik berapa kali, dia udah keluar masuk berapa kali, dia mulai berpikir ya, mindsetnya lagi jalan. Ini pasti naik lagi. Gua tahan. Ya, karena apa? Karena dia udah kelewat berapa kali nih. Udah kelewat berapa kali. Ya, saya cuma simulasiin doang apa yang pernah terjadi pada saya, bukan teman-teman. Tenang aja, jangan sampai ada yang tersinggung aja ya. Oke, ya tuh dia turun kemudian naik lagi tuh, benar kan dia naik lagi? Closingnya turun lagi. Naik lagi nih. Wah, ini untung nih. Udah nih, untung nih ini sempat naik sampai hampir berapa ya, 6-7% nih. Udah lebih tinggi daripada yang diambil. Tuh kan, apa yang gue bilang, udah gue tahan aja di sini. Terus tahu-taunya, wah, pada saat closing di bawah nih. Ya dia udah ketar-ketir, bener nggak? Kalau dia ngambil keputusan, "Gua keluar ah." Ya udah kayak gini nih. Ya lihat ya, shadow-nya udah panjang begini, "Gua keluar ah." Itu bagus. Masalahnya adalah biasanya dia tidak keluar, karena udah keburu nyangkut. Dan udah keburu lama di sini. Ya, kemudian turun. Nah, pada saat dia turun begini, biasanya dia keluar. Wah, ini 2 kali nih. Jangan-jangan, kelar nih. Ya, jangan kelar nih. Masih ada yang bertahan. Kenapa? Karena hijau. Yang ketiga, hijau. Naik lagi ke atas, tambah bertahan lagi dia. Jangan-jangan masuk lagi. Average up. Ya. Nah, setelah dia average up, lihat apa yang terjadi. Kemudian dia turun. Dia turun. Dia udah pasti nyangkut di situ. Benar nggak? Ya. Itu nyangkut pasti banyak banget. Kenapa? Lihat aja volumenya. Nyangkut di sini pasti banyak. Dan nyangkut di sini nggak mungkin market maker lah. Oke? Ya. Kenapa? Karena kalau udah di atas, market maker nggak mau. Prinsipnya market maker adalah sebenarnya prinsip kita juga. Beli barang itu di harga diskon. Bukan harga premium. Ini barang apa? Ya kan? Kalau bisa dapat diskon, ngapain gue beli di premium? Ya, dan lu lihat pada saat dia turun, volumenya ada nggak? Nggak ada. Ya, berarti clear. Si retail bertahan di atas, market maker pun nggak ngapa-ngapain. Ya, dan balik lagi. Ini metodenya lagi. Kena lagi di situ. Ya, pada saat dia sampai situ, kemudian habis itu 18-19%. Jebret. Ya. Jadi kalau gue masuk daerah sini, berarti kan gue udah floating dong. Ya, gue udah floating dong. Terus dia turun nih. Ngapain dia turun? Ya, ini makanya balik lagi kita ngomongin ya. Market maker lihat masa depan. Ya, sekarang retail berani masuk gak? Enggak. Dia lihat masa lalu. Nyangkut di situ banyak sekali. Itu mindsetnya. Itu lu lihat nggak bertolak belakang sekali. Tetapi orang yang bertolak belakang ini ngomong apa? Gue ikut bandar. Ya, gue ikut market maker, gue ikut gajah. Tapi lu tanya deh, gajah itu seperti apa? Dia nggak bisa jelasin.
Dia pasti ngomong adalah jahat, gajah itu jahat banget. Bandar itu jahat banget. Bandar itu pokoknya ada retail dihajar segala macam. Gue mau kasih tahu sekali lagi ya ke teman-teman ya. Ya, market maker yang gue kenal, market maker yang gue tahu, ya, itu nggak kenal siapa lu. Ya, market maker tidak menyasar lu, tapi emang dasar psikologinya lu, mentalnya lu yang ikut gitu loh dalam permainan itu. Oke, ya, sekarang gue mau tanya nih. Pada saat saham lagi nggak ngapa-ngapain, lu suka nggak? Hah? Lu suka nggak? Nggak mau kan? Market maker di situ. Dia ngumpulin di situ pada saat lu nggak suka. Ya, nih, teman-teman ya. Lu pikir ini tenang-tenang aja. Volume nggak ada. Ya, sideways. Ini kan adalah tren paling membosankan kan? Ya, image-nya itu tren paling membosankan kan? Volume nggak ada di situ. Ya, lu pikir nggak ada apa-apa di situ? Ya, lu cek lagi. Lu cek lebih lengkap lagi di situ. Ya, lu akan tahu bahwa ini ada something dari sini. Ya, nggak usah cek yang ini. Lu cek semua yang begini. Yang punya katalis ke depan, future-nya itu bagus. Lu cek yang begini. Ya, cek yang keadaan begini. Lu lihat. Ya, lu lihat dia akan seperti apa. Oke? Ya, ya. Jadi mindsetnya lu, ya mindset lu yang penuh traumatik itu, ya traumatik, problematik segala macam, jangan lagi lu pakai untuk menilai bagaimana market bekerja. Oke, ya, paham ya, paham ya. Ya, bukan gua pinter, bukan. Ini gue cuma sharing aja apa yang sudah gue pelajari. Ya, gue cuma sharing saja apa yang gue pelajari. Jadi makanya kenapa komunitas itu saya bangun. Ya, komunitas itu saya adakan. Ini jujur ya, saya kan orangnya tidak mau terikat. Ya, teman-teman yang sudah ikut saya lama udah tahu lah ya. Tetapi orang itu menyarankan saya, lu bikin aja komunitas. Jadi ada komunitas yang ikutin gitu loh. Lu beli apa, lu analisa apa, ya udah itu jadi portonya mereka gitu. Jadi ini adalah bahasa yang kalau kita bilang dalam bahasa marketing, ya dia apa ya teman-teman yang tergabung dalam komunitas itu yang ngerasain gitu. Ini jalan apa enggak? Metode ini ada kerja apa enggak? Atau cuma lu omong-omong doang, omong kosong doang di situ. Gitu kan? Nah, karena itulah gue bangun itu. Itu pun ya, ya teman-teman tahu lah ya. Itu itu adalah komunitas yang sangat-sangat tertutup. Kalau gue mau cari uang di situ harusnya sih cukup banyak lah ya. Gue tinggal buka aja di mana-mana kan. Tapi kita enggak. Ya itu cuma salah satu aja buat itulah ya. Kita bilang apa ya itu ya. Ehm, ya ya artinya kalau misalnya ada yang mau nuntut pembuktian ya seandainya lu one day gitu ya jangan tanya gua lu tanya mereka aja. Lu tanya mereka kan. Jadi kan seenggaknya oh ada lu gitu. Ya kita cuma punya berapa ya? 23 kalau nggak salah ya. Terakhirnya cuma punya 23-an. Ya saya nggak tahu nanti akan jadi seperti apa. Tapi ini yang pasti adalah alumni. Ya kita nggak buka untuk umum kok. Bener ya? Nggak ada umum kan di situ kan? Ya nggak nggak sampai salah kan? Kalau salah salahkan Yuli ya. Oh iya MARK. Ya itu memang begitulah ya. Kita pelajari aja sama-sama. Oke. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan ya. Mau tanya Dewa akan turun nggak karena terdapat banjir di Aceh? Dewa ada 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 tambang di Aceh ya. Oke, kita lihat aja ya. Saya nggak tahu dia akan terdampak apa tidak karena saya nggak tahu dia punya tambang di situ apa enggak. Ya, kita cuma mau lihat begini aja. Ini udah saya buang aja ini. Ya, kita mau lihat adalah kalau dia break ini, lu keluar aja udah. Mana sih garis saya? Oh ini. Kalau dia break ini, ya berapa itu? 398 ya atau 400 ya. Kalau dia break itu, teman-teman keluar dulu. Ya sebenarnya ini juga udah pasti udah kena trailing stop 711 lah. Ya ini udah pasti udah kena lah ya. Jadi artinya ya udah kita keluar dulu. Itu aja. Kita nggak tahu dia akan terdampak apa enggak. Ya kecuali lu memang lu punya datanya ya. Gue lupa ya si Dewa itu dulu kita ikutin ya. Gue lupa ya datanya seperti apa. Tapi kalau dia memang punya ini punya punya tambang daerah situ ya pasti akan terdampak. Tapi kalau nggak ada
Ya udah, ini sebenarnya sih ya akan lewat sih. Memang semuanya pasti akan lewat. Ya, oke. Nah ini teknikal aja ya. Kalau dia 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 turun ke situ, keluar aja. Nah Humi udah ya, kita udah jelasin ya Humi tadi ya. ARB bahaya nggak? Volume gede ya mungkin saja bahaya. Ya mungkin saja bahaya. Tapi yang pasti tadi kita udah lihat ya, TP udah kelar ya. Kalau memang teman-teman tahu itu bahaya, udah kena trailing stop, sudah keluar aja, udah gampang kok. Simpel aja. Yang bahaya apa tidak saya nggak tahu. Ya, oke. Pak Jo ini apa ya? Ini yang itu, yang yang dia pullback ya. Ya, good. Memang Raja itu beberapa kali kok. Harusnya memang bisa dapat beberapa kali di Raja. Cuman ya untuk sekarang-sekarang kayaknya sih udah agak susah ya untuk dapetin di Raja ya. Coba. Nah, ya ini yang di sini kan, ini yang di sini kan, lu pasti dapat lah. Tuh ya, dapat kan? Ya ini bukan 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 masalah metode pasti tepat, enggak juga gitu ya. Banyak kok yang ya akhirnya kena stop loss, tapi stop loss kita kan udah tahu berapa gede. Ya kan? Ya, apa ruginya kita udah tahu berapa besarnya. Tapi kalau dia untung, ini kan harusnya udah untung ya. Ini udah jebret kan, udah selesai kan? Ya kalau dia untung ya udah gitu. Lu harusnya bisa dapat lumayan lah. Ini jadi berapa? Ini 70% 71. Ya, ini kalau ini ya kalau swing doang sih udah kelar udah. Tuh. Oke, hasil C. Eh, kok dia nggak langsung keluar sih ASL? Oh, salah. ASLC. Nah, ini masalah mobil bekas ya. Apa? Ini kan kalau lu lihat ikuti metodenya aja lah ya. Karena gua nggak tahu apa, gua nggak tahu berita-beritanya ya. Tapi kalau teman-teman ikut metodenya, dia masih oke, dia masih konsisten di situ. Ya, nah, tinggal lihat ini masa depannya gimana. Kalau masa depannya tuh bagus, ACLC ini pernah saya bahas karena dia adalah satu grup dengan si Triputra kan, TAPG, DSNG, eh, lupa, DRMA dan lain sebagainya kan. Ini ACLC itu punya dia. Ya benar, ACLC punya dia. Eh, Benar kan ACLC ya? Saya bedakan sama itu ya. Oh ya benar, ACLC punya dia. Ya, nah gue lihat adalah track recordnya. Lu tahu DRMA, lu tahu ASSA, lu tahu DSNG, lu tahu TAPG itu semua backer-backeran. Ya semua backer-backeran. Ya gue masih yakin dengan ini. Cuman ya ini butuh waktu aja karena memang daya beli segala macam kan lagi ini kan. Ya butuh waktu aja. Ya butuh waktu ya, tinggal tunggu waktunya aja. Ini juga udah diskon kan harganya kan? Gitu. Jadi selama dia masih sesuai metode, ya gue masih bertahan. Jadi kalau misalnya, eh, tapi kalau misalnya ada yang lebih bagus, gue pindah dulu, gitu kan? Ya kayak gitu aja udah. Ya SLC udah clear begitu aja. Ya oke, terus apa INTP, SMGR, SMBR mana yang bagus? SMBR nggak usah, INTP, SMGR aja. Nah, tapi kalau misalnya lu tanya gua INTP sama SMGR, SMGR itu punya BUMN, INTP itu punya swasta. Gua akan lebih cenderung pilih yang swasta. SMBR juga adalah BUMN kan? Ya, jadi gua akan pilih yang swasta. Udah. Ya, tapi masalahnya adalah sekarang semen-semen itu konstruksi kalau nggak bangun, konstruksi nggak bangkit, semen itu mau jualan apa gitu. Jadi memang kita lihat nggak, ya, kalau kita bilang nggak ada balsemnya ya, ya nggak ada katalisnya untuk si semen-semen itu. Gitu. MTEL jalan. Hmm? Maksudnya jalannya gimana nih? Setahu saya itu masih berapa persen doang kan? Nah ini MTEL ya. Hmm? Oh iya hari ini, iya hari ini. Nah dia memang jalan pelan-pelan sih ya. Nah ini MTEL ya. Ini MTEL ya. Saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Secara analisa ya, secara analisa gue nggak timing the market loh. Ini harusnya gede. Ya, harusnya besar. Dan ini lu bukan buat masuk lo ya, karena lu masuk sudah terlambat ini. Ya, kita call MTEL itu di sini ya, daerah sini. Ya bener ya, MTEL ya. Kemudian habis itu masih nunggu lo. Ya lu kalau nggak sabar menunggu ya udahlah. Nah itu ya. Jadi kalau lu ikut gua, lu mesti sabar. Itu aja. Ya, lu mau kan gini ya. Warren Buffett kan ngomong begini ya. Market itu adalah transferan ya uang dari mereka yang tidak sabar ke mereka yang sabar. Ya, karena itulah makanya sabar itu
Itu penting loh dalam trading ternyata. Ya, karena itulah makanya gue mungkin ya puji Tuhan diarahkannya tepat ya. Kenapa diarahkan ke meditasi ya biar nggak dikit-dikit ngoceh gitu kan. Nggak dikit-dikit panas, kok nggak jalan-jalan, pengennya jalanin gitu kan, nanti dihajar ya. Jadi ya udah kayak gitu ya. Jadi lu tenang aja. Selama metode lu bekerja, ya selama dia sesuai dengan metode lu udah, lu tinggal ikutin aja. Memang butuh waktu. Kita nggak pernah tahu dia jalannya kapan. Ya kita nggak pernah tahu. Tetapi yang kita pelajari, yang kita lihat ya di dalam komunitas juga yang kita lihat adalah, ya lu sabar aja. Pasti jalan. Cuma tinggal waktunya aja. Ya kan? Ya, maksudnya jalan itu bukan berarti wah dia udah rugi sekian persen kemudian habis apa sekian puluh persen kemudian habis itu baru naik. Enggak, dia cuma di situ-situ aja gitu loh. Lu ambil contoh misalnya ya. Ya, ini gua udah kesel banget yang sama yang satu ini. Buka lapak ya. Itu yang lain udah jalan ya. Ini kata Pak Kris kan, stempelnya masih dibikin. Jadi izinnya itu masih belum keluar ya. Suratnya mungkin udah dibikin tapi stempelnya itu masih dibikin ya. Itu gue udah kesel banget ya. Rasanya kalau ada yang bagus, gue pindah aja udah. Ya, ini MTEL ya. MTEL juga sama ya. Jadi MTEL, ya kita nggak ngapa-ngapain juga. Bener-bener kita dari sini ya. Bener ya, 600-an kan. Dari situ ya. Ya udah. Ya ini kebetulan agak cepat aja ya. Jadi waktu internet rakyat mulai ini ya, mulai melakukan praregistrasi, kita mulai melihat tower-tower. Bener gak? Ya, kita mulai lihat tower-tower. Kemudian tower itu kan ada beberapa tuh. Ya, saya kasih pilihan kan. Ada TWR, Tebik, sama MTEL. Ya, sama MTEL. Dari ketiga itu, saya pilih mana? Ya, saya pilih MTEL kan. Ya, saya kasih tahu juga kan kalau nggak salah ya. Jadi nggak ngeklaim-klaim ya. Dan ini harusnya gede. Ya, harusnya loh. Tapi kan ini harusnya saya. Oke? Ya, harusnya market kan kita nggak tahu. Jadi udah, sabar aja. Ya, selama dia tidak kena trailing stop, kena apa-apa, ya gue ikut aja udah. Itu aja udah. Ya, sektor logistik, HAIS. Nah, ini HAIS itu udah lama ya? Nggak lihat yang ini ya. Umi kan udah. Oh, HAIS ya. Kayaknya masih cakupan SMDR ya, Pak. SMDR kan masih belum tahu gimana-gimana ya. Ini gonjang-ganjingnya agak kenceng. Nggak tahu, ini kayaknya likuiditasnya nggak tahu gede ya, Pak. Ya, MTEL ya. MTEL tunggu dia agak koreksi dikit lah, Pak. Kalau misalnya mau nambah. Ya, semoga dia ada koreksi ya. Ya, kalau dia ada koreksi, lebih baik. Tapi kalau dia nggak ada koreksi, ya minimal dia agak sideways dulu sebentar, baru kita ambil. Sebentar ya, kita lihat ya. Ini saya cuma pakai, oh masih jauh. Ini ya, ini sampai berapa? 670 ya. Sampai 670-an. Tunggu dia koreksi aja, nanti pasti ada koreksinya. Ya kalau nggak udah cari kecil, cari yang lain aja lah. Pak, cari yang lain ya. Kayaknya masih banyak kan yang lain. Cuman ya butuh sabar aja yang lain ya. Ini udah mau akhir tahun soalnya. Aceng. Nah, si Aceng, selama dia masih jualan, mungkin saya masih agak malas sama si Bung. Walaupun dia naik ya. Ya, biarin aja lah. Toh yang lain juga masih ada. Oke, nah sekarang ini adalah BPTN. Ini BPTN ya. Ini walaupun ini ya adalah BUMN ya. Tapi ini saya melihat ini sesuatu yang ada yang menarik di sini. Lihat ya. Dia kan udah di sini nih. Udah area sini, kemudian habis ini kita lihat teknikal aja dulu ya. Nah, ya ini moga-moga dia udah selesai lah ya. Ini mulai turun ya. Kemudian habis itu nanti ya tinggal inilah dia naik apa enggak. Ini cuma butuh sabar ya, karena BBTN itu jelas ini lelet banget ya. Salah satu bank yang ya saya sih berharap adalah dia dapat ini ya, dapat window dressing, dapat ini ya pemasukan untuk window dressing ya. Oke, nah kita lihat ya sekarang ya. Ini kan dia udah kondisi begini. Kemudian itu volume terus turun. Nah, udah biarkan aja tuh volumenya terus nggak ada. Ya lu pasti mulai inilah, mulai bosen di daerah sini. Ya pokoknya selama kita bosen, maka liatin saham itu.
Oke, ya. Kan kita retail kan. Lu bisa dong ngerasain bagaimana retail, kebosanan para retail kan. Ya. Artinya kalau retail udah bosan, berarti ini nggak bakalan berkumpul di sini. Kan kita punya namanya eh, apa herd behavior, ya. Saya seneng deh mempelajari ini ya. Jadi akhirnya ternyata ini gunanya ya. Jadi kalau retail sudah mulai berkumpul, lu jangan di situ. Lu keluar. Itu adalah saatnya lu keluar ya. Karena apa? Ini memang retail paling seneng itu berkumpul. Dia mainnya keroyokan itu paling seneng. Ya itu mentalnya retail kan. Wah, rame nih, rame nih. Nah, kalau rame itu pasti bagus katanya. Ya, justru kita nggak mau yang begitu. Kalau retail sudah mulai ramai, itu memang saatnya kita keluar barang. Ya. Tapi kalau misalnya retail, ini saham apa sih ini? Nah, direkomendasi saham begini. Uh, kayak gini, gini, gini. Nah, itu gue seneng banget ya kalau dia udah mulai menghina-hina begitu ya. Oh, berarti ini pasti bukan komen dari satu orang. Itu pasti komen dari sekelompok orang yang sama. Ya, karena itulah makanya lu nggak perlu repot-repot harus nyusupin orang-orang di dalam setiap grup-grup itu nggak usah. Ya, jadi makanya teman-teman punya satu namanya ilmu namanya psikologi market. Lu baca aja itu. Ya, ambil aja satu psikolog taruh aja di situ. Ya, kalau market makernya seperti itu, gua kasih inilah, gua kasih masukan lah. Ya, gua nggak tahu market maker ada yang seperti itu ya. Tapi kalau iya market maker seperti itu, gua kasih masukan, lu ambil aja satu psikolog, lu liatin. Taruh aja di situ. Jadi kalau dia udah mulai berkumpul, ini herd behavior. Ya, ya para ini ya, para mangsa-mangsa, mangsa-mangsa itu kan berarti dia butuh berkumpul. Ya, kabarnya itu adalah biar dia kelihatan besar oleh pemangsanya. Ya, kelihatan besar oleh pemangsa. Padahal kalau mangsanya lewat, udah selesai. Lu tahu, lu tahu. Ini kita kita mempelajari ilmu binatang juga ya. Ya, harimau ya atau macan atau apa ya yang itu ya yang berburu, dia kalau sudah ngincar mangsa, dia cuma memperhatikan satu ternyata. Satu, bukan ini kiri kanan. Dia cuma memperhatikan satu. Dan yang dikejar itu satu itu. Jadi dari banyak sekali itu, dia nggak peduli. Yang dia kejar cuma satu itu. Lu lihat deh, Animal Planet lah, ya, Net Geo, segala macam. Lu lihat. Nah, itu market maker seperti itu. Dia cuma ngelihat satu. Bukan ngelihat, oh, retail berkumpul di situ. Oh, takut, gitu kan. Ya, nggak gitu. Ya, nggak gitulah market maker. Setahu gue itu tidak begitu. Ya, Warren Buffett coba dia sebar nggak orang-orang, oh, ini masuk ke ini ya grup tele ini ya grup tele ini masuk ya masuk situ masuk itu. Oh, terus habis itu pada saat dia mau mengambil keputusan untuk entry, dia kumpulin dulu gimana gimana di situ, gimana di situ, gimana di situ. Lu bayang nggak sih ya betapa begonya market maker yang seperti itu. Ya, sorry ya, gua harus ngomong begitu karena market maker nggak perlu serepot itu. Ya kalau market maker masih pakai gitu, gue kasih sebuah saran. Lu lu hire seorang psikolog, taruh di situ. Dia pasti tahu lah. Ya namanya herd behavior. Itu retail yang suka. Ya pemangsa, maksudnya yang itu ya, yang gede-gede ini, harimau segala macam, dia tidak suka berkumpul kan. Ya, dia suka mengambil keputusan dia sendiri itu. Ya saat nggak ada apa-apa ya udah ditiduran. Gitu ya. Oke. Udah ya. Jadi kata-kata ini mungkin gua harus ulang. Jangan menggunakan eh, mindset lu, pikiran lu yang problematik, yang traumatik itu untuk menilai market. Ya, market tidak seperti yang lu pikirkan. Gitu. Udah, gitu aja. Ya, lu lihat ya. Kira-kira berfungsi apa enggak. Ya, nah ini kayak kalau nggak salah kemarin kita udah ngomongin, Pak. Ya, ini ya, Tebik ya. Cuman ya itu, lu tanya Sandiaga Uno lah kalau yang ini. Ya, kita butuh si WiFi itu ngumumin. Ya, kenapa? Kenapa kita memfokuskan pada tower? Ya, kenapa kita fokus pada tower? Ada sesuatu di tower. Ya, oke, kita bicara kayak market maker ya. Kita bicara kayak market maker. Jadi kalau market maker lagi berkumpul dia ngomong begini, eh itu WiFi ternyata pakai teknologi FWA. Ya, FWA ya. Nah,
Ya, pada saat dia rapat, ya market maker ini rapat, lu bayangkanlah market maker itu rapat, tiba-tiba bosnya bilang, lu coba cari itu grup itu ngomong apa? Ada ngomong ini nggak? Saham-saham ini nggak? Ya, ada nggak rapat market maker begitu? Kan nggak ada kan? Dia pasti akan langsung ngomong ke analisnya. Kira-kira WiFi teknologi FWA ini ngapain? Ya, analisnya mulai memaparkan kan. Kalau teknologi FWA ini butuh ini, Pak. Betul nggak? Ya. Nah, butuh ini nih. Oke, kira-kira nih barang ini ada di ini nggak? Listing nggak? Ya, ada nggak perusahaan-perusahaannya listing? Ya, nah kemudian habis itu udah dapet nih. Oh, FWA itu ternyata butuh pemancar, Pak. Nah, kalau pemancar itu berarti nempelnya di tower-tower, Pak. Dia harus nyewa. Nah, berarti kan dia, oh ya udah, kita lihat towernya kalau gitu. Kira-kira WiFi ini sudah ada kontrak dengan tower yang mana? Ya, begitu kan? Meetingnya si market maker begitu nggak? Ya, apakah dia ngomong, Tebik ya, banyak banyak retail yang nyangkut di situ, jangan beli yang itu. Ya, dia pasti akan langsung bedah kan? Tapi bagaimana nih perusahaannya ke depannya? Ada ini nggak? Ada inovasi, ada ekspansi, ada apa nggak di situ? Ada potensi nggak dia dapat kontrak dari si WiFi ini? Tower-towernya gimana? Kira-kira potensi nggak di spot-spot yang potensi nggak? Ya, nah akhirnya pasti mengkerucut. Oh, kalau gitu ambil yang ini. Itu kan meeting dari market maker. Ya lu mau bayangin nggak begitu? Ya jangan jadi gini lah intinya gini sih ya. Lu juga jangan menelan mentah-mentah apa yang bacotnya gua hari ini kan. Lu analisa. Kira-kira bacot yang ini sama bacotnya ini itu mana yang lebih make sense ya? Ya, yang terjadi di market itu seperti apa? Kemudian habis itu tinggal rasakan. Ya pengalaman lu gimana? Pengalaman ya. Oke, jangan yang problem-probleman itu ya, yang apa yang kalau saham naik gue ikut ya. Lu analisa jurnalnya lu. Pada saat kapan gue rugi? Pada saat kapan gue untung? Kenapa gue rugi? Kenapa gue untung? Ya, kemudian habis itu lu coba masukkan ada pemikiran seperti ini ke dalam jurnalnya lu. Kira-kira kalau gue balur ya metode gue dengan pemikiran seperti ini, kira-kira lebih ini enggak? Lebih jalan nggak? Atau ya yang ini lebih jalan. Oh, kalau yang ini lebih jalan, berarti gue harus mencari nomor telepon, nomor handphone, grup, WhatsApp grup ya, ataupun apapun itu ya. Jadi lu bisa mengarahkan strategi lu di tempat yang lebih masuk akal menurut lu, gitu. Ya, oke, paham ya? Ya, clear ya. Oke, hari ini, 13 menit lebih ya. Ya, nggak apa-apa saya lebihin karena kan kita hari Rabu kemarin eh, memang bermasalah ya. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukup dulu ya. Oh ya, mungkin sekalian pengumuman ya. Ini kalau saya upload, karena saya nggak bisa upload ya dan sebagainya. Ini teman-teman kalau misalnya untuk yang trading gold, kita akan ending minggu ini ya, karena tanggal 13 minggu depan hari Sabtu kita sudah mulai. Kemudian untuk coaching class itu minggu depan juga ya. Minggu depan itu juga adalah early bird-nya selesai. Jadi kalau teman-teman berminat ya bergabung bersama kita, teman-teman bisa hubungi Yuli ya untuk ini ya, untuk metode-metode untuk itu ya, buat pendaftarannya dan sebagainya ya. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu ini udah Jumat ya, udah weekend ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Happy weekend semua ya. Semoga cuan, semoga apa yang kita sampaikan di sini ya boleh bermanfaat ya. Tetapi ingat, saya cuma mau ingatkan adalah lu analisa lah. Ya lu analisa. Kalau memang lu sepikiran sama saya, ya udah, tuh coba lihat ada sesuatu yang bisa ini nggak lu kembangkan dengan pemikiran ini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kok, teman-teman ya. Tinggal ini kita diskusi aja. Ya kita diskusi. Saya ngomong ngoceh-ngoceh begini bukan membantah teman-teman juga enggak. Metode teman-teman bisa jadi lebih bagus, ya kan? Saya juga di sini bertumbuh ya. Kalau kita diskusi kan otomatis kan ya semakin mendewasakan kita, semakin kita mengenal market ya. Market di dalam dari sisi teman-teman ya, dari sisi saya kurang lebih seperti itu. Oke? Ya. Sampai ketemu minggu depan, happy weekend semua. Saya izin pamit. God bless you. Oke, thank you semua. Mana deh? Oke.